Bahaya judi online tidak main-main. Setelah menghancurkan finansial pelakunya, dampak selanjutnya adalah merusak kejiwaan pelaku judi online. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus gangguan kejiwaan akibat kecanduan judi online. Ya, efek judi online mengakibatkan kerusakan otak bagi pecandunya, bahkan kerusakan yang setara dengan pecandu narkoba. Pecandu judi hanya akan mengingat momen kemenangan, sementara momen saat dan menghabiskan banyak kerugian tidak diingatnya. Jika judi sudah menjadi candu, maka kehidupan keseharian pelakunya akan terganggu. Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan jiwa akibat judi dapat dilihat dari perubahan sikap, seperti bertaruh dengan uang yang jumlahnya makin besar, gelisah atau marah saat mulai mengurangi judi, berbohong sudah berjudi, mulai tak produktif bekerja, mulai berutang, bahkan melakukan tindak kriminal. Bahkan banyak diantaranya penyebab masalah ekonomi yang berujung pada perceraian. Saat ini Indonesia darurat judi online. Pemerintah pun diminta tidak tinggal diam. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi judi online ini nggak main-main karena juga selain menyebabkan atau dampak negatif terhadap finansial keluarga, kemudian juga ternyata di salah satu rumah sakit, sebut saja RSCM, ternyata yang pasien adiksi judi online ini yang dirawat jalan ini 100 orang. Dan dirawat inap ini 100 orang dan dirawat jalan ini 2 kali lipatnya. Jadi bisa dibayangkan dalam satu rumah sakit seperti itu, bagaimana dengan rumah sakit lainnya dan bagaimana kondisinya, apa yang bisa di treatment oleh mungkin para ahli kepada para adiksi judi. Betul. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Dr. Waski Tarwan, psikiater, dan juga Ibu Hanifah Hasna selaku kriminolog. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi hari ini kita menyoroti mengenai judi online. Jadi memang selain juga dampaknya ternyata cukup banyak begitu ya, finansial keluarga, perceraian, bunuh diri, kriminal. Ternyata juga banyak yang harus rawat jalan, rawat inap juga terkait adiksi ini. Dari Dokter Waskita sendiri, sejauh ini sudah pernahkah menangani pasien-pasien judi online dan indikasinya seperti apa sih Dok sebenarnya? Terlihat nggak sih memang ini sudah termasuk yang akut, treatmentnya seperti apa dan lain sebagainya? Oke, jadi pasien-pasien adiksi atau gangguan judi online ini biasanya mereka sudah mulai datang ke kita kalau kondisinya sudah lebih parah lah ya. Jadi mereka biasanya kan awalnya memang di judi online ini kan biasanya mulai dengan hal-hal yang mudah permainannya. Terus biasanya si desainer judi online juga pinter, dibikin menang dulu nih biasanya. Algoritmanya menang dulu. Beberapa kali menang, nanti setelah itu baru dia terjerat tuh, mulai kalah. Dan orang kalau kalah kan menjadi makin penasaran. Pasti satu saat saya akan menang. Nah ini yang kadang-kadang obsesi ini yang muncul di orang dan kebetulan dia mempunyai satu gangguan obsesi untuk melakukan itu, walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi ada yang bisa memilih kapan saya harus berhenti dan tidak melanjutkan lagi. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa, ini harus dilakukan terus, jadi lama-lama menjadi gangguan. Mereka itu dikatakan gambling disorder dan pathological gambling begitu? Betul. Itu apa maknanya dan perbedaannya seperti apa mereka bisa dikatakan seperti itu? Oke, biasanya yang kita sebut sebagai sudah patologis ya, sebagai judi patologis itu bahwa orang itu pertama dia sekali main tapi terus berkelanjutan terus tidak bisa menghentikan. Dan dia akan terus main lama-lama itu menjadi patologis. Kedua, tidak bisa mengakui dirinya kalau dirinya sakit nih. Mulai kecanduan kan, dia nggak tahu dia merasakan kayaknya asik terus nih, saya bisa menang ya. Dan itu yang jadi problem di kita semua. Dan biasanya mereka jarang mau berobat. Kebanyakan keluarga yang udah mulai karena merasa tidak ada masalah dalam dirinya gitu ya. Betul. Biasanya keluarga yang mulai membawa entah ke rumah sakit pemerintah atau ke rumah sakit swasta ya. Tapi awal mulanya apakah karena memang didesain judi online yang bisa membuat orang adiksi atau seperti apa sih? Akhirnya bisa mempengaruhi kejiwaan dan mental dan lain sebagainya? Oh iya, jadi memang didesain oleh si desainer
gamenya atau judi online-nya memang dia dibikin menarik kan. Atraktif Jadi ya. orang atraktif. Jadi dia terus mau main lagi gitu ya. Tapi pada dasarnya si manusianya juga udah sakit. Jadi dia udah punya obsesi tertentu yang kadang-kadang menjadi keluarnya negatif. Memang sudah ada bakat patologisnya. Iya. Jadi Kalau Mbak Iva sejauh ini pernah tidak menangani hal-hal seperti ini juga, dan seperti apa sih pola tingkah laku mereka dan juga bagaimana mereka, kan kalau tadi dari dokter bilang ada juga yang tidak menyadari kalau itu merupakan suatu kesalahan atau suatu disorder gitu kan. Ya banyak sekali, dan justru sekarang itu yang mengkhawatirkan sudah menjangkau ke anak-anak gitu ya. Iya. Jadi anak-anak itu kan biasanya masuknya dari games. Gamesnya itu hanya membuka box yang dapat hadiah gitu ya. Awalnya kan mereka dapat hadiah. Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri gitu ya. Ini yang semakin berbahaya gitu ya. Lalu yang menjadi tidak baik lagi adalah kondisi mental yang tidak baik tadi itu membuat anak-anak itu menjadi agresif gitu. Yang satu agresif, ketika di sekolah dia bisa melakukan bullying ke teman-temannya. Atau dia justru menyerang orang tuanya. Karena dikasih tahu aja udah susah gitu ya. Gangguan tidur, terus secara prestasi sekolah menurun, dan dia menjadi pribadi yang sangat-sangat antisosial karena teman-temannya juga sudah menjauhi dia. Menjadi lebih bahaya lagi ketika ada salah satu anak yang sudah mengalami kesenangan dengan cara berjudi, belum pernah merasakan jatuh, dia menyampaikan ke teman-temannya. Peer pressure ini membuat sekelompok anak itu menjadi semakin rusak karena semuanya juga ikut-ikutan main gitu. Ketika satu anak punya agresivitas yang tinggi dan melakukan penyerangan, terus dia bergabung dengan teman-teman yang lain, berarti kan ada sekelompok anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan kemungkinan melakukan agresivitas yang sangat-sangat tinggi. Dan ini sangat berbahaya sekali. Biasanya faktor-faktor apa saja yang juga memicu para pelaku judi online ini akhirnya berujung ke kriminal, baik pencuri, kemudian bahkan ujung-ujungnya ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena kan ketika dia sudah terjerat judi online, kebutuhan akan kepemilikan uang untuk dipakai itu kan besar sekali. Awalnya mungkin dia menggunakan uang yang ada di rumah, uang buat keluarga. Ketika Uangnya dia habis menggunakan gitu ya. uang habis aja, terus ada konflik dengan istri kan jadi KDRT gitu ya. Ketika udah KDRT tapi dia masih kecanduan, dia harus menjual aset di rumah sampai habis Tapi Mbak Iva, mereka sadar nggak sih kalau itu destruktif gitu sampai akhirnya mereka harus kehilangan ekonomi, keluarga, mereka sadar nggak itu? Sepertinya tidak sadar seperti yang tadi dokter sampaikan, karena itu kebutuhan. Karena dopamin ketika dia itu menang itu sangat menyenangkan gitu. Jadi dia sampai melalaikan orang-orang di sekitar gitu. Ini kan bahayanya ya. Jadi keluarga terbengkalai, anak tidak terdidik dengan baik, akhirnya kondisi keluarga juga tidak baik, melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain untuk menghasilkan uang yang akan digunakan sebagai judi online. Dokter Waskita, biasanya kalau untuk para pelaku judi online ini yang sudah berobat ini, apakah memang treatmentnya semuanya sama atau memang dikategorikan ada yang masih cukup ringan, sedang, akut atau bagaimana? Begini, jadi penanganan untuk gangguan-gangguan adiksi memang kita melihat derajatnya juga ya. Kalau mereka belum terlalu ramah, kita kasih dengan dosis yang mungkin minimal dulu. Kita dosis berikan. itu termasuk obat ya? Obat ya? Obat. Ya, obat kita berikan dosis minimal. Nah, sambil psikoterapi juga masuk kalau bisa ya. Jadi kalau orangnya masih bisa kita koreksi, kita biasanya psikoterapi masuk, bisa gabungan antara psikiater dengan psikolog, kita sama-sama menterapi dia ya. Karena biasanya memang orang-orang ini mempunyai masalah dengan kepribadiannya dan itu memang harus diobati. Dan pengobatannya tidak bisa sebentar supaya masyarakat tahu bahwa pengobatannya adalah seumur hidup, harus diobati. Tapi ya. bisa sembuh? Sembuh dengan artian makan obat atau psikoterapinya jalan terus. Sembuh dengan ketergantungan medis begitu ya? Iya. Jadi penanganan itu harus terus-terusan dilakukan seumur hidup gitu ya? Tidak ada celah mereka tidak bisa tidak minum obat gitu? Tidak bisa. Ya, jadi kalau memang dia punya kesadaran diri yang tinggi, dia bisa menahannya dengan baik,
kadang-kadang ada beberapa yang bisa, tapi kecil. Lingkungan kan juga mempengaruhi ya dok. Ya nanti kita bahas ya, nanti Ya. usai jeda kami segera kembali ya, nanti kita dalami lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Dok, tapi kalau misalnya berbicara mengenai penanganan, kalau dokter bilang harus minum obat seumur hidup, artinya mereka tidak akan bisa sembuh secara total dong? Secara total iya, karena biasanya orang-orang dengan gangguan adiksi ini paling tidak di dalam otaknya sudah mempunyai obsesi tertentu. Tapi obsesinya yang salah nih, negatif ya. Jadi di otak tengah kita itu mengatur satu memori kesenangan atau kita sebutnya sebagai reward system. Nah, reward system itu kalau yang bagus, kita kan misalnya kalau sekolah, oh ternyata kalau saya belajar dapat nilai baik, saya dapat ranking, dapat penghargaan. Nah, dia tapi nerimanya salah nih, reward systemnya bahwa dia kalau main game saya dapat duit, saya akan menang terus. Nangkepnya gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Dan dia tidak bisa memahami itu bahwa ini nggak bisa membedakan ini baik atau buruk. Jadi mereka pokoknya saya bermain bisa mendapat apresiasi seperti Ibu tadi bilang bahwa cuman tidak ada penghargaan. Iya. Nah, padahal orang tua itu sebetulnya anak-anak itu tidak perlu penghargaan yang besar. Mungkin kita bisa mendekati anak itu misalnya dari masa kecil, misalnya kalau bikin PR didampingi aja anak sebenarnya sudah senang. Berarti ibu atau ayah saya mau bantu dia. Walaupun kita belum bantu, cuma duduk di sebelahnya aja, merasa diperhatikan. Dan sekarang kan budaya kita, anak kecil kita dari kecil udah pakai neni nih. Iya. Deket dengan ibunya susah. Malah kadang-kadang lebih ibunya neninya daripada ibunya sendiri kan. Karena kita memang sekarang kan sibuk semua dan ada hambatannya tidak semudah seperti dulu. Kalau ibu-ibu kita yang zaman dulu kan mungkin dia ngerawat sendiri, masakin sendiri. Jadi ada kedekatan dengan keluarga gitu keluarga. ya. Dan teknologi juga belum secanggih sekarang ini gitu ya. Betul. Dokter, tapi kalau melihat ini kan untuk anak-anak, tapi bagaimana dampaknya terhadap orang dewasa yang sebenarnya sudah memiliki pola pikir yang lebih matang, sudah bisa berpikir jangka panjang, tapi tidak sedikit juga yang terjerat judi online. Betul. Jadi gini, memang orang dewasa itu harusnya kita kan teorinya udah bisa berpikir dengan baik, mempertimbangkan dengan baik ya. Tapi beberapa orang kalau memang ada gangguan perilaku, dia penilaian terhadap sesuatu masalah tidak bisa seperti kita yang baik gitu ya. Jadi menurut dia yang dia lakukan ya bener aja terus. Padahal itu salah. Dan dia tidak bisa menilai dirinya. Dan biasanya orang-orang dewasa itu tidak mengakui bahwa dirinya sudah melakukan hal yang salah. Dianggap betul terus. Dikasih tahu bukannya mengerti malah marah kan. Terjadi gangguan perilaku, kita menjadi malah berseteru dengan si orang yang judi online ini. Dia merasa benar. Dan kadang-kadang kalau sudah pernah menang, orang saya pernah menang kok ini dapat duit. Dan ini nggak sia-sia usaha saya. Padahal dia lupa berapa kali dia kalah tuh. Ingatnya menangnya doang sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya dari Mbak Iva sendiri melihatnya gimana nih? Penanganan apa sih yang seharusnya tuh segera dilakukan gitu? Kalau dari segi kejiwaan kan sudah ada minum obat antidepresan, seumur hidup bahkan, tergantung dengan kategorinya mereka itu berat atau tidak. Ya. Jadi sebetulnya kita itu kan susah ya, karena kita dari masing-masing dari kita itu kan punya pengendalian diri. Entah pengendalian diri itu sukses atau enggak gitu ya. Tapi kalau tidak dibantu oleh pemerintah, lembaga yang lebih besar kan susah. Kalau tidak ada regulasi, tidak ada hukuman bagi pelaku sama penyedia, terus hukumannya tidak konsisten, itu kan jadi susah karena terus-terusan ada. Terus bagaimana dengan aplikasi yang selama ini ada? Apakah sudah dihapus gitu ya? Terus apakah udah pernah melakukan edukasi terhadap masyarakat, baik melalui sosial media? Sekarang iklan judi online aja gampang di sosial media. Berarti edukasi lebih mudah kan? Tapi kalau edukasi itu masih susah, berarti harus datang ke sekolah-sekolah. Sampai ke level RT RW bahwa ini sasarannya adalah ini merusak kesehatan mental, finansial. Terus secara sosial juga rusak mereka ya. Karena mereka akan mengalami perilaku yang tidak baik gitu ya. Orang semua juga akan menghindari dia gitu. Sasarannya seperti itu. Lalu bagaimana orang tua itu diarahkan untuk menjadi lebih bisa mendampingi anak. Karena selama ini
begitu gadget itu sudah dipegang kan mereka lebih tenang hidupnya, lebih nyaman bekerja. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini yang sudah seharusnya disampaikan oleh pemerintah. Bahkan harus disampaikan pula ke sekolah-sekolah. Ketika dia sudah terjerat judi online, dia melakukan kejahatan, hukumannya seperti apa? Setidaknya anak-anak punya awareness sendiri gitu ya bahwa oh ketika aku melakukan hal seperti ini, Ada aku akan punishment. merugikan, aku akan melakukan kejahatan, ada punishment di balik itu. Iya. Pasal berapa, hukumannya berapa, sehingga mereka teredukasi semua, jadi bisa ngerem secara struktur tadi. Itu untuk edukasinya Mbak. Tapi Mbak Iva kalau melihat sebenarnya untuk saat ini kita dapat dikategorikan cukup telat nggak sih Mbak melihatnya udah di ujung begitu ya, melihatnya sudah ada kasus bunuh diri, kasus Iya. pinjol, perceraian. Ini kan dalam arti sudah di ujungnya, Iya. bukan diantisipasi di awalnya begitu Mbak. Ya, bukankah di negara kita selalu seperti itu? Hobinya itu memadamkan api gitu ya. Iya, iya. Padahal ketika internet menjadi bebas, itu kan sudah teridentifikasi ini yang akan terjadi seperti apa. Terkontaminasi sama pornografi misalnya ya, judi online, bersahabat dengan pinjaman Pinjol. online Iya. tadi itu gitu ya. Terus cybercrime yang lain gitu. Nah ini kan sepertinya kita nunggu ada kejadian baru kita kelabakan. Sebenarnya padahal pencegahan menyebabkan- bisa ya iya, harusnya betul ya. sekali gitu. Sama seperti kita mau membuat proyek sesuatu ya. Oh kalau saya mau membongkar tanah sebelah sini pasti akan terjadi kemacetan. Jadi harus diarahkan kemana? Sama seperti kita ketika memberikan fasilitas tertentu terhadap masyarakat. Kerusakannya besar sekali dan itu belum dilakukan, udah kejadian. Tapi kalau dari sisi kriminolog ini pelaku judi online ini dapat dikategorikan korban berarti ya? Seharusnya melihatnya dari sisi pelakunya Iya. atau pemainnya sendiri atau memang Atau korban gimana yang korbannya? menjadi korban dari judi online? Iya, pelaku adalah korban sebetulnya karena ini kan karena disiapkan, jadi mereka jadi korban kan. Kalau nggak ada kan kita nggak akan melakukan gitu ya. Kecuali kita melakukan judi yang konvensional, yang menurut dokter tadi itu sudah menjadi kultur kita lah. Dari dulu kita segala sesuatu kita itu berjudi gitu ya. Judi kecil-kecilan gitu Budaya. ya. Budaya gitu Iya. ya. Tapi kalau sudah seperti ini kan berarti disiapkan. Jadi masyarakat itu menjadi korban dari pemerintah yang tidak memberikan regulasi yang tepat. Nah, jeratan hukumnya berarti gimana dong? Kalau misalnya dia sebagai korban, kan sulit kan untuk ada jeratan Iya. hukum. Tapi juga jadinya masif kan, bisa menular, kemudian juga Iya. mempengaruhi lingkungan satu sama lain. Artinya seperti apa dong? Secara status korban, tapi status yang dia sudah melakukan berarti dia pelaku. Pelaku iya. Gitu Jadi loh. tetap ya, bisa Tetap dia tetap harus menjadi dipidana pelaku. begitu kan? Walaupun demikian, pelaku yang di bawah ini kan tidak bisa ditangkap sedemikian rupa. Kita bisa menangkap tapi tidak memberantas kan. Iya. Jadi sebetulnya adalah tugasnya adalah yang di atas itu siapa, kerjasama dengan internasional seperti apa, peredaran uang seperti apa. Ini yang tahu kan pemerintah, bukan kita. Jadi kita ini korban dari fasilitas judi online. Dengan kegabutan kita, ya anak-anak dengan kegabutannya gitu ya, lagi diem-diem melihat iklan, ini sepertinya menyenangkan, menghasilkan. Jadi korban kita. Dari korban menjadi pelaku. Kita yang tertangkap. Pelaku kejahatan, Yang pelaku punya kekerasan aplikasi, yang penyedia tidak apa-apa. Kita yang jadi korban. Oke. Dokter, kalau menurut dokter Waskita sendiri harus seperti apa ini langkahnya? Apakah memang sedari dini dari anak-anak jangan sampai telat udah besar, udah susah Iya. di-treatment dan lain sebagainya justru menjadi pecandu judi online. Harus seperti apa mungkin dari pendekatan psikologi? Betul. Memang preventif paling baik sebetulnya supaya tidak sampai menjadi masif sampai belakangan. Walaupun sudah terlambat, tapi kita tetap harus preventif dan memang negara harus hadir untuk memberikan edukasi ke masyarakat walaupun melalui media apapun supaya masyarakat ngerti ini bahayanya di sini, apa yang harus dilakukan supaya orang tua juga aware. Nanti kalau enggak kondisi ini akan selalu muncul terus ya, tidak akan ada habisnya. Jadi memang edukasi masyarakat penting karena kalau tidak ini akan selalu muncul masalah baru. Mungkin sekarang karena lagi hangat ya, Iya. jadi orang aware untuk itu. Tapi nanti setelah mereda lupa lagi nih. Iya, jangan sampai ya, benar. Tapi padahal di bawahnya masih tetap masif. ya Masih judi banyak, online. tetap ada bara-baranya kan. Jadi kalau mau makanya tadi harus konsisten supaya semuanya dilakukan dengan baik semuanya, termasuk pembatasan segala macam lah. Pendekatan kepada anak juga merupakan salah satu pencegahan dini begitu ya, Dok Supaya ya. anak dekat dengan kita segala macamnya. Jadi memang kita harus tahu anak kita seperti apa kondisinya, hubungan psikologisnya juga harus baik ya. Jadi kalau enggak jadinya kan anak kecil mungkin
kalau mau cerita mungkin kadang-kadang lihat ayah ibunya sibuk, kadang-kadang dia ngomong-ngomong udah males kan. Jadi sebaiknya paling tidak saran saya adalah dari kecil usahakan makan bersama dengan anak supaya di meja makan itu ada komunikasi walaupun sedikit. Dan anak ada apa-apa bisa didengar gitu ya. Jadi itu penting lah kebersamaan. Karena sekarang kan papa mama tidur, anaknya tidur sendiri. Berangkat pagi, anaknya masih tidur, pulang tidur lagi, nggak terus ketemu kalau main kan. gadget gitu ya, Kalau lingkungan baik. sekolah sendiri harus seperti apa? Ya, kalau Membatasi kah penggunaan gadget di sekolah? Atau seperti sebetulnya Bisa harusnya juga ya? begitu. Iya. Cuman sekarang kan teknologinya kan ya. PR semua dari situ ya. Iya. Jadi menurut saya memang harus ada regulasi yang masif di semua lini lah ya. Tidak hanya di satu sisi. Iya. Mungkin di pendidikan juga perlu. Iya, kalau dari Mbak Iva sendiri melihat harusnya gimana nih? Pemerintah berperannya seperti apa? Kemudian juga dari penegakan hukum harusnya seperti apa nih supaya tidak ada korban-korban lagi yang akan berdampak terhadap mereka juga jadi pelaku kejahatan dan lain sebagainya. Jadi yang harus dilakukan pemerintah tadi itu ya, kan udah ada polisi cyber ya, yang sudah bisa menangkap, yang sudah mengindikasi oh ini adalah orang-orang yang mengiklankan. Berarti itu kan sudah harus di stop gitu ya. Ke sekolah tadi itu harus melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dari kementerian-kementerian atau orang-orang yang terlibat di dalam yang concern di bidang itu. Lalu menunjukkan ke anak-anak undang-undang yang ini ke semua loh ya. Karena undang-undang itu adalah batasan kita. Kan kita itu bisa mengendalikan diri karena kita tahu batasan. Kalau tidak dilakukan, anak-anak akan tetap melakukan hal itu. Iya. Jadi seperti itu yang harus dilakukan. Oke, harapannya dengan pendekatan sedari dini begitu ya, Iya, bisa betul. benar-benar menghentikan judi. Satu lagi. Iya. Tadi itu yang seperti dokter sampaikan, penggunaan handphone itu kan sekarang karena terlibat di sekolah ya. Diharuskan Jadi dan seharusnya juga sebagainya. ada regulasi dari sekolah ketika akan nge-share tugas itu di Tugas-tugas jam sekolah. berapa sampai berapa gitu ya. Sehingga anak tidak menggunakan handphone itu secara terus-menerus selama Di luar jam 24 sekolah. jam. Biar gitu. orang tua bisa Jadi mengawasi misalnya, juga ya. iya, nanti PR akan dikirimkan jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Jadi kalian bisa membuka di waktu itu gitu. Nah itu udah disepakati oleh semua pihak. Jadi tidak ada yang mencuri-curi waktu untuk menggunakan. Oke, baik, terima kasih banyak Baik. Mbak Iva dan Terima juga kasih, Dokter Mbak Iva. Waskita Dokter sudah hadir di Waskita. pagi hari ini. Kita harapannya tidak ada lagi dampak-dampak negatif terkait judi Amin. online, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa begitu ya. Sehat selalu semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih.